Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang pandangan pemikir Islam menurut Ibnu Rashid. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu Naomi Puspita Dewi, Nur Alfi Amalia Sakinah, Putri Komariah, dan Nur Azizah. Latar belakang. Filsafat adalah bagian dari peradaban manusia. Semua peradaban yang pernah timbul di dunia pasti memiliki filsafat masing-masing. Di antaranya, filsafat yang pernah berkembang selain filsafat Yunani adalah filsafat Persia, Cina, India, dan tentu saja filsafat Islam. Tokoh yang paling populer yaitu Ibnu Rushd di kalangan barat, sehingga pada tahun 1200 sampai 1650 terdapat sebuah gerakan yang disebut Fourierisme yang berusaha mengembangkan pikiran-pikiran Ibnu Rushd. Dan Ibnu Rushd ialah mereka yang mempelajari filsafat Yunani, Aristoteles, pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, karena Ibnu Rushd terkenal sangat konsisten pada filsafat Aristoteles. Biografi Ibnu Rushd. Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rushd dilahirkan di Cordova, Andalusia pada tahun 510 Hijriah atau 1126 Masehi, sekitar 5 tahun wafatnya Al-Ghazali. Ia lebih populer dengan sebutan Ibnu Rushd. Orang barat menyebutnya dengan nama Averroes. Kakek dan ayahnya mantan hakim Andalusia, dan ia sendiri pada tahun 565 Hijriah atau 1169 Masehi diangkat pula menjadi hakim di Seville dan Cordova. Karena prestasinya yang luar biasa dalam ilmu hukum, pada tahun 1173 ia dipromosikan menjadi ketua Mahkamah Agung. Qadi al-Qudhat di Cordova, Ibnu Rushd terkenal sebagai pengulas karya-karya Aristoteles, sebuah gelar yang diberikan Dante pada tahun 1265 sampai 1321 Masehi. Dalam bukunya Divina Commedia, gelar ini memang tepat untuk karena pikiran-pikiran mencerminkan usaha yang keras untuk mengembalikan pikiran Aristoteles kepada kemurniannya setelah bercampur dengan unsur-unsur platonik yang cukup memperburuk orisinalitas pemikiran yang dimasukkan para filsuf Iskandaria. Biografi Ibnu Rushd. Ibnu Rushd menjadi ulama dan filsuf yang sulit ditandingi. Kehebatannya dapat dilihat dari berbagai karya yang telah ia tulis. Meskipun di akhir hidupnya, Rushd mendapatkan tuduhan besar sehingga ia dibuang dari tanah kelahirannya. Ia dituduh kafir, diadili dan dihukum ke Lucena, dekat Cordova, dan dicopot dalam segala jabatannya. Lebih dari itu, semua bukunya dibakar, kecuali yang bersifat ilmu pengetahuan murni atau sains, seperti kedokteran, matematika, dan astronomi. Suasana yang mencengkram ini dimanfaatkan oleh ulama-ulama konservatif dengan kebencian dan kecemburuan yang terpendam selama ini terhadap kedudukan Ibnu Rushd yang tinggi. Untunglah masa gentir yang dialami Ibnu Rushd ini tidak berlangsung lama atau selama 1 tahun. Pada tahun 1197 Masehi, Khalifah mencabut hukumannya dan posisinya direhabilitasi kembali. Namun Ibnu Rushd tidak lama menikmati keadaan tersebut dan ia meninggal pada 10 Desember 1198 Masehi atau 9 Safar 595 H di Markers. Karya-karya Ibnu Rushd. Ibnu Rushd terkenal sebagai seorang filosof yang menentang Al-Ghazali. Bukunya yang khusus menentang filsafat Al-Ghazali, Tahafut adalah reaksi dari buku Al-Ghazali, Tahafutu Falasifah. Ibnu Rushd banyak mengarang buku, tetapi yang asli berbahasa Arab sampai ke tangan kita sekarang hanya sedikit. Di antara karangan-karangannya yang masih dapat kita temukan adalah sebagai berikut. 1. Fals al-Makafi Mabain al-Hikmat wa al-Syari'ah min al-Ittihal, berisi koreksi antara agama dan filsafat. 2. Al-Kashifan
Manahij al-Adilat fil Aqaid al-Milad, berisi kritik terhadap metode para ahli ilmu kalam dan sufi. 3. Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasyid, berisi uraian-uraian di bidang fikih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Ibnu Rashid. Dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, agama dan filsafat. Ibnu Rashid menegaskan bahwa antara agama Islam dan filsafat tidak ada pertentangan. Inti filsafat tidak lain dari berpikir tentang wujud untuk mengetahui pencipta segala yang ada. Ini Ibnu Rashid mendasarkan argumennya dengan dalil Al-Quran surah Al-Asr ayat 2 dan Al-Isra ayat 84. Menyuruh manusia berpikir tentang wujud atau alam yang tampak ini dalam rangka mengetahui Tuhan. Dengan demikian, sebenarnya Al-Quran menyuruh umat manusia berfilsafat atau mempelajari filsafat Yunani, bukan dilarang atau diharamkan. Dan yang kedua yaitu qadirnya alam. Ibnu Rashid menegaskan bahwa paham qadimnya alam itu tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Bahkan sebaliknya, menurut para teologi yang mengatakan bahwa alam diciptakan Tuhan dan tiada, justru tidak mempunyai dasar dalam Al-Quran. Menurut Ibnu Rashid, dari ayat-ayat Al-Quran, surah Hud ayat 7, Al-Fussilat ayat 11, Al-Anbiyat ayat 30, dapat diambil kesimpulan bahwa alam diciptakan Tuhan bukanlah dari tiada, tetapi dari sesuatu yang telah ada. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa paham qadimnya alam tidaklah harus membawa pada pengertian bahwa alam itu ada dengan sendirinya atau tidak dijadikan oleh Tuhan. Bagi para muslim, alam itu dikatakan qadim justru karena alam itu diciptakan Tuhan, yakni diciptakan sejak qidam atau azali. Karena diciptakannya sejak qidam, alam itu menjadi qidam pula. Bagaimanapun Tuhan dan alam tidak sama, karena Tuhan adalah qadim yang mencipta, sedangkan alam adalah qadim yang dicipta. Dan yang ketiga yaitu kebangkitan jasmani. Menurut Al-Ghazali, salah satu unsur yang menyebabkan orang menjadi kafir adalah karena mengingkari adanya kebangkitan jasmani. Di akhirat kelak, dia mengatakan bahwa jiwa manusia tetap wujud, sudah mati atau berpisah dengan badan, karena ia merupakan substansi yang berdiri sendiri. Ibnu Rashid menyangkai pendapat Al-Ghazali itu karena menurut Ibnu Rashid, keimanan terhadap kebangkitan jasmani adalah suatu keharusan bagi terwujudnya keutamaan akhlak, keutamaan teori, dan amalan lahir. Karena seseorang tidak akan memperoleh kehidupan yang sebenarnya dalam dunia ini kecuali dengan amalan-amalan lahir, dan untuk kehidupan di dunia dan akhirat tidak bisa tercapai kecuali dengan ketentuan keutamaan teori. Dengan demikian, pengkafiran dalam masalah kebangkitan jasmani tidak beralasan, karena masalah ini bagi para filosofi adalah persoalan teori. Kerasulan Nabi banyak filosof dan para ulama kalam yang membicarakan masalah kenabian. Pembuktian kerasulan para ulama kalam menyatakan apabila orang berbicara dan berkehendak dapat mengutus hamba-hambanya, maka bagi Tuhan juga apabila berbicara dan beribadah dapat mengutus rasulnya. Pembuktian ini adalah melalui jalan kias, namun jalan tersebut hanya bisa membawa kesimpulan yang mungkin bisa saja bagi golongan Asy'ariyah dalam memperkuat kias itu adalah bahwa orang yang mengaku menjadi utusan Tuhan, maka harus menunjukkan benar-benar bahwa ia diutus Tuhan untuk hamba-hambanya. Dan tanda ini dinamakan mukjizat. Pembuktian yang seperti itu menurut Ibnu Rashid hanya bersifat memuaskan hati, tetapi tidak meyakinkan, namun ia menyadari bahwa pembuktian itu sesuai dengan kebanyakan orang. Apabila diteliti dengan seksama, pembuktian mengandung berbagai kelemahan, di antaranya yaitu di mana kita mengetahui bahwa mukjizat yang nampak pada seseorang yang mengaku nabi itu adalah tanda dari Tuhan yang menunjukkan bahwa ia adalah benar-benar rasulnya.
Mukjizat menurut Ibnu Rashid ada dua macam, yaitu mukjizat luaran atau al-karami, yakni mukjizat yang sesuai dengan sifat yang karena seseorang nabi disebut nabi, seperti menyembuhkan penyakit, membelah lautan dan sebagainya. Dua, mukjizat yang sesuai al-imasib dengan sifat kenabian tersebut, yaitu syariat, peraturan yang dibawanya untuk kebahagiaan manusia. Pengetahuan Tuhan. Ibnu Rashid mengatakan bahwa para filsuf muslim tidaklah mempersoalkan apakah Tuhan mengetahui hal-hal yang juz'i atau perincian yang terjadi pada alam sementara ini atau tidak. Mengetahuinya seperti halnya setiap ulama Islam, para filsuf Muslim juga berpandangan bahwa Tuhan mengetahui hal-hal yang bersifat juz'i. Pada alam ini, yang mereka persoalkan adalah bagaimana cara Tuhan mengetahui hal-hal yang bersifat juz'i itu. Menurut Ibnu Rashid, pada filsuf Muslim berpendapat bahwa pengetahuan Tuhan tentang hal-hal demikian karena pengetahuan manusia mengambil bentuk efek atau akibat dari memperhatikan hal-hal juz'i itu. Sedangkan pengetahuan Tuhan merupakan sebab, yakni sebab bagi munculnya hal-hal yang bersifat juz'i itu. Selain itu, ketidaksamaan tersebut disebabkan oleh pengetahuan Tuhan itu bersifat kadim, yakni semenjak azali Tuhan mengetahui hal-hal bersifat juz'i di alam semesta ini. Betapapun kecilnya hal tersebut, manusia tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Tetapi kemudian secara berangsur-angsur memperoleh pengetahuan setelah memperhatikan bagian demi bagian alam secara seksama. Ibnu Rashid rupanya ingin mengklarifikasi permasalahan yang diungkap oleh Al-Ghazali. Menurut Ibnu Rashid, Al-Ghazali dalam hal ini salah paham, sebab para filsuf tidak ada yang mengatakan demikian. Yang ada ialah pendapat mereka bahwa pengetahuan tentang perincian yang terjadi di alam tidak sama dengan pengetahuan manusia tentang perincian itu. Jadi menurut Ibnu Rashid, pertentangan antara Al-Ghazali dan para filsuf timbul dari penyamaan pengetahuan Tuhan dengan pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia tentang perincian diperoleh melalui panca indera, dan dengan panca indera ini pula pengetahuan manusia tentang sesuatu selalu berubah dan berkembang sesuai dengan penginderaan yang dicernanya. Sedangkan pengetahuan tentang kuliah diperoleh melalui akal dan sifatnya tidak berhubungan langsung dengan rincian-rincian atau juz'iyah yang materi itu. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.